9 hari. Kalau sudah 9 hari tinggal, ya kan, tinggal 21 hari. Kalau baru 9 hari masih 21 hari lagi. Yang mana ini? Sudah apa baru? Sudah apa baru? Kalau yang sudah itu terasa cepat. Sudah 9 hari tinggal 21. Ah, cepat kali ini. Nah, itu tuh. Tapi kok baru 9 hari masih 21 hari lagi. Nah, itu bakalan berat lah ini. Masih lama ini ceritanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah gitu ya. Sudah 9 hari tinggal 21. Nah, kalau kemarin kawan bikin status sudah 1 hari tinggal 29 hari lagi lebaran gitu ya. Padahal baru 1 hari kan. Itu tergantung kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Amin Al-Jundi menulis sebuah buku hiburan orang-orang soleh, mengutip seorang tabi'in bernama Al-Munabbih, dan saya sudah menulis ini di Hikmah Republika. Semua ada harganya, semua ada harganya. Nanti ada mahasiswa bisa buka di Google, tulis semua ada harganya, Hasan Basri Tanjung ketemu. Isinya ada 5 di situ, semua ada harganya. Yang ingin saya sampaikan, harganya apa? Keangkuhan ada harganya, harga sebuah keangkuhan, harga sebuah kemarahan, harga sebuah keserakahan, harga sebuah kedengkian, harga sebuah kejujuran. 5-5-nya ada harganya. Malam ini saya ingin menyampaikan harga sebuah keserakahan. Keserakahan. Jadi ceritanya tadi ini dalam buku itu disampaikan, Wahab bin Munabbih menceritakan suatu ketika Nabi Isa alaihissalam pergi berjalan berkelana dengan seorang temannya Yahudi, dan mereka membawa perbekalan. Nabi Isa membawa sepotong roti dan temannya membawa 2 potong roti. Begitu sampai pada suatu tempat, istirahatlah. Dan Nabi Isa ingin sholat, berdoa, disampaikan kepada temannya, aku mau sholat dulu, nanti setelah itu kita makan bersama. Maka Nabi Isa sholat, dan temannya ini lihat ternyata Nabi Isa hanya bawa 1 potong roti. Ternyata ada Adinda PhD di sini ya. Adinda, afwan ya. Masyaallah. Ustaz Dr. Hambari ya, afwan. Begitu dia ada agak deg-degan apa? Jadi begitu Nabi Isa sholat, temannya lihat ternyata Nabi Isa hanya bawa 1 dan dia bawa 2. Muncul dia pikiran, nggak adil ini. Masa Nabi Isa bawa 1, saya bawa 2, nanti kita makan bersama, berarti punya saya yang 1 dibagi 2. Jadi waktu Nabi Isa sholat, diambillah 1 punya dia itu sepotong dan dimakan. Cepat dia makan supaya jangan ketahuan. Begitu selesai sholat, berdoa Nabi Isa, dia bilang sama temannya, makan kita, ayo makan. Nabi Isa tahu sebenarnya yang dilakukannya. Mana tadi sepotong lagi rotinya? Tidak, aku cuma bawa 1. Yang benarlah, iya cuma bawa 1. Ya sudah. Tapi Nabi Isa tahu kalau dia bawa 2 dan 1 sudah dimakan. Nah, makanlah. Setelah itu mereka berangkat, dan Nabi Isa ingin menguji kejujuran temannya ini, mau ngaku atau tidak. Maka bertemulah dengan seorang buta, dan orang buta itu dicapa sama oleh Nabi Isa, kalau kau nanti bisa sembuh, kau mau bertaat kepada Allah atau tidak? Mau. Maka diusaplah muka orang buta ini, bismillah, izin Allah bisa melihat lagi. Temannya ini bilang, luar biasa, sungguh ini kemukjizatan. Sebenarnya maksud Nabi Isa supaya ngaku enggak tadi yang makan sepotong itu? Ternyata tidak juga. Maka pergi lagi, lanjutkan perjalanan, bertemu dengan serombongan kijang. Ada 1 mati disembelih oleh Nabi Isa. Setelah itu dihidupkan kembali atas izin Allah, dan hidup lagi itu kijang yang sudah mati. Dan teman Yahudi bilang, luar biasa, subhanallah, betul-betul ini Rasul Allah. Tapi dia tetap saja tidak mengakuinya. Maka dilanjutkan perjalanan,
dan menemui sebuah sungai, dan mereka berjalan di atas sungai itu, dipegang tangan Yahudi, berjalan lewat sungai itu, dan goyang kepala begini, geleng-geleng kepala dia, luar biasa. Kata Nabi Isa, ini adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanya, terus yang makan sepotong roti tadi itu siapa? Tidak, saya cuma bawa satu. Akhirnya mereka melewati sebuah kampung yang sudah tak bertuan, dan di sana ditemukan ada 3 bongkahan emas. Maka Nabi Isa panggil temannya, ini ada emas 3 ini besar-besar, nggak keangkat kita ini, cuma kan kita cuma berdua, begini saja. 1 buat aku, kata Nabi Isa, 1 lagi buat kau, 1 lagi buat orang yang makan kue kau yang sepotong itu. Kata dia, aku yang makan. Baru dia mengaku, buat kau lah. Aku yang makan. Nabi Isa bilang, kalau gitu buat kau saja semua, habisin aja buat kau. Kalau bahasa kita sini, buat kau lah itu. Baru sekarang kau mengaku, buat kau lah itu. Ditinggallah si Yahudi ini oleh Nabi Isa alaihissalam. Lantas setelah Nabi Isa pergi, dia mulai bingung. Diangkat tak kuat, dipegang aja 3-3-nya sama dia, mau ditinggal tanggul diambil orang. Akhirnya dipegangin, pusing dia sampai sore, nggak ada yang lewat. Begitu ada lewat penyamun yang lewat, perampoknya ada 3. Dia bilang, wah ini emas nih pas 3 ini, kita ambil satu-satu, yang menjaga itu kita libas saja. Benar, dibunuh yang tadi si Yahudi itu, mati dia. Maka mereka bagi satu-satu emasnya. Setelah mereka kuasai, udah satu sama aku, kau satu bagi. Lapar mereka rupanya. Dia bilang sama yang besarnya ini, kayaknya harus ada 1 orang yang berangkat mencari makanan. Kaulah yang berangkat. Katanya suruhnya agak mudanya itu kan. Itulah kalau kita 3 orang, yang muda itu pasti disuruh-suruh kan, ya Pak. Kami yang nunggu di sini. Jangan kau lama-lama. Ini emas ini harus kita jaga biar cepat kita angkat. Baiklah. Berangkatlah yang mudanya ini mencari makanan. Sewaktu yang mencari makanan ini pergi, apa yang ada di pikiran 2 orang ini? Kayaknya kita bunuh aja lah kawan kita yang satu itu. Nanti yang bagian dia kita bagi 2. Oh cocok itu. Dan apa pula yang ada di pikiran si pencari makanan itu? Kalau kuracun ini makanan, mati orang itu. Itu emas buat aku juga 3-3-nya. Maka diracunnya lah makanan yang dibeli tadi itu. Dan dia pulang dengan tenang-tenang, senyum-senyum. Macam mana kabar? Aman. Makanlah dulu kalian, aku udah makan. Sebelum dia makan, dia sudah dibunuh. Setelah mati yang membeli makanan, 2 orang tadi. Nah, sekarang ini kita bagi 2. Sebelum kita pulang, kita makan dulu. Maka dimakanlah sama mereka nasi yang sudah diracun oleh temannya. Apa yang terjadi? Mati juga mereka. Dan akhirnya di situ ada berapa mayat? Ada 4 mayat, si Yahudi dan 3 perampok itu. Kemudian lewatlah Nabi Isa dan Al-Hawariyun, murid-muridnya, dan mereka melihat 4 mayat bergelimpangan. Lantas Nabi Isa berkata, begitulah dunia memperlakukan manusia, maka jangan sampai terpedaya terhadap dunia ini. Hadir yang berbahagia, ada 3 pelajaran yang ingin kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, seperti Pak Kiai Didin selalu bilang, orang tua kita selalu bilang, keserakahan tidak pernah mendatangkan ketenangan. Keserakahan tidak pernah mendatangkan ketenangan, tapi justru ketakutan, khawatir nanti ketahuan. Itu kan macam orang yang korupsi itu, mana tenang itu? Bahkan harta dia sendiri pun disuruh orang lain yang punyanya kan, punya mobil, punya tanah, punya ini, tapi atas nama orang, takut ketahuan. Keserakahan tidak pernah mendatangkan ketenangan, tapi ketakutan. Yang kedua, keserakahan akan menimbulkan kekacauan, sama dengan matinya orang-orang tadi yang 4 itu, hancur lebur karena keserakahan. Dan yang ketiga, apa pelajarannya? Kalau keserakahan itu tidak mengenal persaudaraan, bahkan kekeluargaan. Seorang anak yang serakah tega membunuh ayah dan ibunya, dan saudara yang serakah juga bisa membunuh saudara-saudaranya. Kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin ahabba ilaih thaniyan." Sekiranya anak Adam itu manusia diberikan 1 lembah emas, maka dia pengen yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaih thalithan.
Kalau diberikan 2 lembah emas pun dia pengen yang ketiga. Wala yasuddu jaufa ibnu adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa menutup perut manusia itu kecuali tanah, yaitu kuburan. Karena betullah firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah kalian dengan banyak-banyaknya harta sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sekali lagi, masalah keserakahan bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Begitu kita tidak mau mengeluarkan zakat, itulah tandanya serakah. Jadi diwajibkan zakat kepada kita sebenarnya untuk mengikis keserakahan kita. Dan itu ada di sini. Rasa-rasanya begitu kotak infak lewat, berat sekali mengeluarkan zakat infak itu. Itu artinya ada bibit keserakahan. Nauzubillahi min dzalik. Hadanallahu yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.